Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dari PGSD 6B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Sunda, yang mana tugasnya mungkin pemahaman saya tentang tugas itu adalah memaparkan apa itu sajak. Sajak adalah salah satu bentuk karya sastra karangan dalam bentuk puisi dalam bahasa Sunda disebut dengan ugeran dan diungkapkan lewat imajinasi dari pengalaman batin si pengarang sajaknya. Sajak dalam bahasa Sunda tidak terikat oleh aturan atau patokan-patokan tertentu. Jadi di dalam sajak itu tidak ada patokan-patokan dalam membuat atau mengarang sajak. Yang selanjutnya adalah cara membawakan sajak. Yang pertama, perhatikan dan hayati. Perhatikan dulu isi sajaknya, selanjutnya dihayati atau dipahami, baik itu maksud atau suasana dalam sajak yang akan dibawakan. Jadi sebelum membawakan sajak, kita itu harus memperhatikan sajaknya dan kemudian memahami isi sajaknya itu untuk apa, sedih atau bahagia, mengandung arti apa. Yang kedua, cara membawakan sajak adalah artikulasi. Artikulasi dalam membaca sajak juga harus benar karena memiliki peran penting agar pendengar atau audiens dapat memahami dengan jelas apa yang diucapkan. Baik dari intonasi atau lentong, di dalam bahasa Sunda intonasi itu adalah lentong ya. Jadi lentong itu adalah kepasihan pelapalan dan tinggi rendahnya suara. Yang nomor 3 ada rima. Rima merupakan suatu cara di mana harus kita dapat mengatur tinggi rendahnya suara serta memberikan tekanan pada kata-kata yang cocok. Misalkan ketika kata itu harus marah, maka suara kita pun harus seperti marah atau harus seperti tegas gitu ya. Membaca puisi berbeda dengan membaca teks biasa karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang nomor 3 ada jeda atau randegan. Dalam bahasa Sundanya disebut randegan, yang mana artinya berhenti sejenak. Jadi jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lambat, karena untuk mengatur pernapasan agar tidak tergesa-gesa sehingga tidak akan mengganggu dalam membaca sajak. Yang kelima ada ekspresi wajah harus sesuai dengan isi sajak. Jadi kalau sajaknya sedih, ekspresi wajahnya pun harus sedih. Kalau isi sajaknya bahagia, maka ekspresinya pun harus bahagia. Jangan sampai terbalik ya. Ketika kita memahami atau mengetahui bahwa sajak itu sedih, kita membawakan dengan bahagia. Ketika isi sajak itu bahagia, kita membawakan dengan sedih. Yang selanjutnya itu contoh sajak yang berjudul Kaduhung. Tiberang panas mentrang, tipeting sepi jempling, tiberang suka bunga ngehaleang, tipeting sedih ngingkin ngehariring. Dabongan tiberang poho di waktu, poho kana cai wudu, kaduhung teu manggih tungtung. Maknanya, di dunia ini kita leluasa untuk beribadah, bekerja, dan berkarya.
Kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jika hidup hanya poya-poya, lupa ibadah, dan hanya mengikuti hawa nafsu, setelah mati hanya akan mendapatkan siksa dan penyesalan nanti tidak ada gunanya. Jadi selagi kita masih bisa beribadah, selagi kita masih memiliki waktu, gunakanlah waktu tersebut sebaik mungkin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.